Apa contoh spiritisme modern yang ada dalam budaya Anda saat ini? Mengapa ketaatan yang teguh pada firman Tuhan merupakan satu-satunya perlindungan kita? Ada begitu banyak spiritisme ya yang mengajarkan bahwa kebakaran jiwa itu, adanya immortality, adanya kekekalan, adanya keabadian, ya, adanya keabadian. Bagaimana caranya bisa lihat? Oh, ini lihat ini pendeta ini. Ada orang-orang yang ahli untuk panggil kita punya nenek moyang, ya. Ada itu, ada di Afrika, ada saya pernah mendengar, walaupun saya tidak pernah menyaksikan secara langsung. Mereka bilang seperti itu, wah ini jago dia, dukun-dukun ini bisa memanggil orang-orang yang sudah mati untuk dapat berbicara kembali dengan kita. Jadi inilah kemampuan untuk hidup kekal, ya, dengan adanya jiwa yang katanya masih bisa memiliki perasaan dan lain sebagainya. Apakah ini adalah ajaran Alkitab? Ya, kalau kita lihat memang ini diajarkan oleh filsuf-filsuf dunia, Plato misalnya, Plato filsuf Greka ya. Plato menceritakan tentang gurunya Socrates ya, yang berbicara pada seseorang dikatakan, adakah engkau merasakan, have you ever sense, merasakan bahwa jiwa kita itu kekal dan tidak pernah mati. Itu yang dikatakan oleh Plato ya. Have you ever sensed that our soul is immortal? Apakah engkau pernah, dia bertanya ya, Socrates, guru daripada Plato bertanya kepada sahabatnya, apakah kamu pernah merasakan bahwa jiwa kita itu immortal dan tidak pernah mati? Kenapa? Karena mereka bisa melihat, seakan-akan bisa melihat bahwa walaupun tubuh mereka itu sudah tua, sudah sakit, tapi pikiran mereka itu sepertinya apa? Pikiran mereka itu masih pakem terus. Ya. Jadi dengan kata lain, seakan-akan ada perbedaan antara tubuh kita yang di luar dan jiwa kita yang di dalam ini. Jiwa itu yang mau menyanggupkan kita untuk berpikir, jiwa yang memiliki perasaan, ya. Dan bagi Plato dan juga gurunya Socrates, jiwa itu katanya mereka itu tidak pernah tidak pernah mati, tidak pernah tua. Mereka pikir nggak pernah tua, ya. Walaupun orang sudah berambut putih, tapi jiwa mereka katanya, menurut Plato, itu tidak pernah akan mati. Ya. Itu kemudian dalam Phaedo, bukunya lain yang berjudul Phaedo, dia katakan, the soul of man. Kemudian ya, Plato katakan, the soul of man is immortal and imperishable. Jiwa manusia itu adalah kekal dan tidak dapat binasa. Jiwa manusia itu kekal dan tidak dapat binasa. Jadi ini bukan dimulaikan dari dalam Alkitab, tetapi teologi atau pemahaman bahwa manusia memiliki jiwa yang kekal itu bukan dimulaikan dalam Alkitab, tapi dimulaikan oleh filsuf Yunani. Dan itulah kemudian bukan oleh murid-murid Yesus, tetapi para murid di bawah murid lain daripada Yesus kemudian mengambil ide tersebut. Ya. Misalnya, Tertullian. Ya. Tertullian adalah apologis, Kristen yang pertama. Dia biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang ya tentang kekristenan. Dia dikatakan salah seorang bapak kekristenan mula-mula. Dialah yang mengklaim yang pertama-tama dari tulisan, bukan tulisan Alkitab, tapi tulisan para bapak mula-mula yang mengklaim bahwa manusia memiliki jiwa yang abadi. Dan dari mana dia dapat? Wah, menurut reference Alexander Robert, James Donaldson, Arthur Cleveland, ya, yang berbicara tentang tulisan-tulisan daripada Tertullian, dikatakan Tertullian sendiri menyatakan apa? Oleh karena itu, ini kesimpulan dari Tertullian. Apakah dia mendapatkan ide kebakaran jiwa itu dari firman Tuhan? Ini dikatakan. Yang Tertullian sendiri nyatakan. Oleh karena itu, saya dapat menggunakan pendapat seorang Plato. Saya menggunakan pendapat Plato ketika ia menyatakan setiap jiwa adalah abadi. Jadi dasar daripada pernyataan Tertullian yang pertama-tama mengklaim manusia memiliki jiwa abadi, itu bukan Alkitab, tapi dari Plato. Dari Plato. Dan ini bukan ini bukan sesuatu hal yang merupakan bagian, ya itu bukan merupakan bagian dari firman Tuhan. Ini dari penulisan Tertullian kita sudah bahas tadi ini. Kemudian ada seorang scholar, ini N.T. Wright, ini sangat terkenal. Dia bukan orang Advent, saudara. Kalau Anda pelajar-pelajar Alkitab, ya teolog-teolog yang belajar di seminari terkenal, apapun itu seminari yang bukan Advent sekalipun, ya Anda akan pasti mengenal nama ini, N.T. Wright. Dia menulis satu buku, Surprised by Hope, terkejut dengan pengharapan. Bagaimana dia mengajak kita rethinking heaven,
kembali memikirkan tentang surga, tentang kebangkitan, dan misi daripada gereja. Itu tulisan atau judul subtitle dari bukunya Newt N.T. Wright. Tapi apa yang dikatakan? Ya, ini bahasa Inggrisnya ya, bahwa filsafat kebaikan jiwa tersebut bukan dari Alkitab, tetapi di mana? Diambil daripada penulis-penulis abad pertengahan itu dari siapa? Dari filsuf Greka. Mari kita baca yang tulis dalam bahasa Indonesianya, halaman 80 ini. Setidaknya dia katakan, setidaknya sejak abad pertengahan, pengaruh filsafat Yunani itu sangat mencolok, yang menghasilkan harapan masa depan yang jauh lebih mirip dengan visi Plato tentang jiwa yang memasuki kebahagiaan tanpa tubuh, daripada gambaran Alkitabiah tentang langit baru dan bumi yang baru. Apa dikatakan? Ini dikatakan, hei saudara, ini bukan daripada apa? Bukan gambaran Alkitabiah. Ini adalah apa yang kita percayai, harapan masa depan itu visinya Plato, bukan visinya Alkitab. Tidak heran kalau Anda membaca buku ini ya, kalau Anda pergi ke Amazon ya, di Amazon itu dijual buku ini ya, daripada saya belum punya bukunya, saya cuma buat baca ringkasan-ringkasannya. Jadi Surprised by Hope ini dijual di Amazon ya. Lalu coba lihat di bagian yang saya tandai dengan tulisan kuning di bawah ini ya. Dikatakan bertahun-tahun orang Kristen selalu bertanya, Christian have been asking, if you die tonight, kalau Anda meninggal malam ini, apakah Anda mengetahui, do you know where you would go? Apakah Anda tahu kemana Anda akan perginya? Lalu dia jawab dalam buku ini, yang dipromosikan, dia katakan apa? It turns out, sesungguhnya banyak orang-orang yang percaya yang telah memberikan, atau orang-orang percaya yang telah memberikan jawaban yang salah. Jawaban, apa pun dia katakan, itu jawaban itu salah. Kemana kita perginya kalau ke surga? Itu salah. Dan itu dijawab sendiri. It is not. Bukan apa? Bukan surga. Jadi pada saat kita mati, menurut N.T. Wright, bukan orang Advent. Dia bukan orang Advent, dia teolog Kristen, Protestan yang terkenal. Ya. Dia katakan kita mati, kita tidak langsung ke surga. Itu tidak berdasarkan apa? Tidak berdasarkan Alkitab, itu berdasarkan filsafat daripada orang-orang filsuf Greka. Tapi itulah ya, walaupun begitu banyak scholar demi scholar yang berbicara, ini mayoritas tidak melihat itu sebagai satu kebenaran. Kenapa? Karena inilah penipuan terakhir setan yang hebat ini. Didasarkan dari penipuannya yang pertama sejak semula. Mula-mula, apa itu penipuan pertama? Pada saat setan berbicara. Ya. Pada saat setan berbicara melalui ular pada Adam dan Hawa, kepada Hawa. Ya. Kejadian 3, 4, 5 katakan apa? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, pada waktu kamu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, matamu akan terbuka. Jadi kamu tidak akan mati, matamu melek terus, kamu akan memiliki kesadaran terus. Jadi ini tipunya betul hebat. Matamu akan terbuka, sejak saat kamu memakan ini, kamu tidak akan pernah mati. Kesadaran demi kesadaran akan menjadi bagianmu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, jadi menjadi seperti Allah ya. Dan kemudian dikatakan tahu tentang yang baik dan jahat. Tapi kalau kita melihat kamu akan menjadi seperti Allah itu dalam konteks apa ya? Pada saat setan tawarkan kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam arti apa kita ditawarkan untuk sama seperti Allah? Jawabannya apa? Kita akan memiliki karakteristik kekekalan Allah. Allah yang tidak bisa mati adalah salah satu daripada karakteristik Allah. Allah itu maha tahu, maha hadir. Salah satu karakteristik Allah itu adalah immortal. Dia tidak bisa mati. Dia alfa dan omega, tidak ada awal, tidak ada akhir. Ya. Dia dari sejak awal dan akhir, dia tidak dibatasi oleh sesuatu. Allah itu tidak bisa mati. Ya. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. 1 Timotius 6 ayat 16. Firman Tuhan. Jadi kalau kita katakan, oh gimana saya ini, kalau saya mati, saya masih bisa sadar. Berarti saya tidak takluk kepada maut. Kalau saya tidak takluk kepada maut, artinya saya seperti Allah. Hanya Allah lah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Menurut 1 Timotius 6 ayat 16.
Dialah yang bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dia Allah ya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi kepada Timotius, Rasul Paulus katakan satu-satunya tidak takluk pada maut itu bukan manusia, tapi hanya Allah. Itulah sebabnya sebelumnya dalam 1 Timotius 1:17 Rasul Paulus juga katakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Allah yang kekal, itu dia. Allah kita adalah Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tapi itulah yang manusia berpikir, waduh, kita ini ada kekekalan pada saat kita mati ya. Tapi sesungguhnya firman Tuhan menyatakan bahwa kekekalan bagi manusia itu akan diperoleh setelah kita dihakimi dan dinyatakan menjadi orang terus menjadi orang benar, setelah Yesus datang di kali yang kedua, pada saat itulah kita akan bersama-sama dengan dia, firman Tuhan tadi kita sudah baca, bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Kekekalan kita itu bukan sekarang, tapi saat nanti, pada saat Yesus datang. Itulah firman Tuhan ya. 1 Korintus 15. Ayat 52 sampai 54 katakan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Orang-orang mati itu bukan akan diturunkan dari surga. Orang-orang mati itu akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Apa diubahnya? Itu ayat 53. Karena yang dapat binasa ini, tubuh yang mortal ini ya, tubuh yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, harus mengenakan keabadian, ya, kekekalan. Tubuh yang tidak kekal harus mengenakan kekekalan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, saat ini kita ini tidak dapat mati ya, tapi pada saat kita mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saat Yesus datang, kita yang benar, kita yang akan diselamatkan, yang nama kita terus-menerus tertulis dalam buku kehidupan, kita akan pada saat itulah memiliki kekekalan. Dan pada saat itulah firman Tuhan menyatakan apa? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Tidak ada lagi maut bagi kita. Jadi tidak ada itu kehidupan dalam apa? Kematian sekarang. Nanti yes, sekarang itu tidak ada. Ya, itulah Pengkhotbah 9:56 katakan, orang yang mati tidak tahu apa-apa. Kita sudah baca tadi, mari saya akan baca lagi ayat 6. Tidak ada lagi upah bagi mereka. Ya, dan bahkan kenangan pada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Bayangkan, kalau kita percaya, kalau saya mati, saya naik ke surga. Oke, saya mengerti dalam kerajaan surga tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kecemburuan. Tapi ayat ini katakan apa? Tidak ada lagi kasih. Nah pertanyaannya, apa dalam kerajaan surga? Kalau saya mati, lalu kalau kita percaya, kita mati masuk surga ya. Kasih saya juga hilang dalam kerajaan surga. Tentu tidak kan? Jadi itulah sebabnya orang mati itu tidak tahu apa-apa, tidak ada kehidupan dalam kematian mereka. Ayub 14 ayat 21. Anak-anak mereka menjadi mulia. Oke, baik. Tetapi ia tidak tahu. Ini anak saya, kalau saya mati lebih dulu dari anak saya. Ya, saya tidak tahu kalau mereka jadi orang atau tidak jadi orang atau apa ya. Apa mereka menjadi mulia atau mereka menjadi hina. Ia tidak menyadarinya. Ini firman Tuhan jelas-jelas tertulis, saudara. Jelas-jelas tertulis. Ya. Jelas-jelas tertulis. Ya. Apabila nyawanya melayang, ia kembali kepada tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Jadi kita akan kembali kepada tanah. Kita akan kembali ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Anda langsung bilang, oh puji Tuhan ini ada ayatnya. Itu roh kita kan kembali kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, apa itu roh yang kembali kepada Allah? Ya. Kalau tubuh kita menjadi tanah, oh ini ayatnya ini pendeta. Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh kembali kepada Allah. Mari kita lihat apa itu roh tersebut. Ya, roh itu yang di kalimat bahasa Ibrani-nya sama itu. Roh dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 dan apa yang kemudian dituliskan dalam Kejadian 2 ayat 7 itu sama. Wah ya.
ruah bahasa Ibrani. Kita sudah pernah, ini cuma ulangi ini, kita sudah pernah pelajari ini, tapi kita ulang lagi supaya kita lihat kembali ya, supaya kita diingatkan kembali saudara ya. Kejadian 27. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, oke, dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup, ruah itu, dan ruah kembali kepada Allah. Dan Allah menghembuskan ruah ke dalam hidup apa? Ruah ke dalam hidup manusia itu sama ruah bahasa Ibraninya ya. Roh atau nafas ya. Dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Inilah baru nefesh cahaya. Kita sudah pernah bahas. Soul itu makhluk yang hidup. Itu soul itu artinya jiwa, artinya kehidupan. Makhluk yang apa? Makhluk yang hidup. Jadi debu tanah, kalau kita mati ya, debu tanah itu roh itu akan apa? Ruah itu adalah nafas hidup, itu kembali kepada apa? Allah. Artinya saya sekarang ada nafas. Ini ada nafas yang keluar masuk dalam diri saya. Itu pemberian Allah. Nafas saya pemberian Allah. Pada saat saya mati, dokter akan cek, nggak bernafas lagi dia. Habis nafasnya. Nafas itu bagaikan listrik ya. Ada lampu di sini terang mati ya. Ini listrik ini adalah apa? Yang mengalir. Nah, ini orang hidup misalnya. Lalu ini orang mati ya. Kenapa? Aliran listriknya pergi. Tapi nafas itu, nafas yang saya keluarkan ini, dia nggak bisa berpikir, dia nggak bisa mendengar, dia nggak bisa melayang-layang, dia nggak bisa bikin susah orang lain, dan lain sebagainya. Pada saat nafas itu apa? Nafas itu hilang, hilanglah kesadaran. Tidak ada lagi kesadaran, tidak lagi bisa berpikir. Pada saat kita misalnya tenggelam, ya, nafas, kita tidak bisa bernafas. Apa yang terjadi dengan pikiran kita? Semua hilang. Ya. Brain dead kita mungkin ya. Pada saat kita tenggelam atau tidak lama tidak bernafas dalam air, bisa brain dead kita, mati, otak yang mati ya. Jadi itulah ya. Jadi itulah sebabnya Ayub 27:3 katakan, selama nafasku masih ada padaku dan roh, nah itu dia. Ya. Jadi kata nafas dan roh ini sama, ruah. Ya. Nafasku, ruahku masih ada padaku dan ruah Allah masih dalam lubang hidungku. Jadi ini berbicara tentang apa? Nafas hidup itu berbicara tentang apa? Tentang apa? Nafas. Ya. Ruah dan roh Allah itu berbicara nafas tersebut. Ya. Yakobus 2:26 juga katakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Ya. Tubuh tanpa roh, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi nafas hidup itu adalah roh, kuasa yang menghidupkan tubuh. Seperti kita memiliki ini, saya mati nyalakan lampu, ini nyala lampu ya. Anda bisa lihat wajah saya tersirat. Ini listriknya itu adalah apa? Listrik itulah yang menjadi ruah itu ya. Seperti itulah yang kita dapat ilustrasikan. Jadi ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, mengembuskan nafas hidup. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya. Makhluk yang hidup karena adanya nafas hidup. Makhluk yang mati adalah apa? Karena nafas hidupnya tidak ada. Itu kata jiwa. Jiwa itulah makhluk hidup itu. Jadi bukan debu tanah tambah jiwa sama dengan makhluk hidup. Tidak. Debu tanah tambah nafas hidup menjadi jiwa yang hidup. Jadi kata jiwa itu dapat berarti apa? Diri kita. Ya. Jadi nafas itu bukan jiwa, bukan roh atau soul ya. Yang memiliki eksistensinya sendiri, yang melayang-layang dengan apa? Kesadaran. Itulah sebabnya Braveheart Child ini seorang tokoh Alkitab yang terkenal sekali juga ya, dikatakan apa? Ya, yang ahli dari segi perjanjian lama ya, dikatakan sudah lama diperhatikan bahwa menurut perjanjian lama manusia tidak memiliki jiwa, tetapi manusia adalah jiwa. Jadi kita sering, berapa jiwa yang kamu tarik kepada Yesus? Seringkali kita menggunakan istilah gitu ya. Berapa jiwa? Itu merupakan kesatuan. Ya. Berapa jiwa yang kita telah baptis, ya, berapa jiwa, ya. Jadi itulah ya. Jadi manusia sudah lama diperhatikan bahwa menurut perjanjian lama manusia tidak memiliki jiwa, tetapi manusia itu adalah jiwa menurut Kejadian 27. Artinya dia adalah wujud yang lengkap dan bukan gabungan dari bagian-bagian tubuh, jiwa dan roh. Tapi jiwa itu apa? Jiwa raga itu kesatuan semua. Kesatuan daripada diri seluruh umat manusia. Itulah sebabnya bagian terakhir dapat kita bahas ini dalam bukunya Oscar Cullmann, juga bukan seorang Advent, bukan orang Advent ya. Dia menulis ya, seorang teolog Lutheran, dia teolog Lutheran Prancis.
Terkenal karena karyanya dalam gerakan ekumenis dan ikut bertanggung jawab atas pembentukan dialog antara tradisi Lutheran dan Katolik Roma. Tapi walaupun demikian, dia bukan orang Advent, tapi ini dikatakan dalam bukunya Oscar Cullmann, Immortality of the Soul, kebangkitan daripada jiwa atau kebangkitan daripada orang mati. The Witness of the New Testament, bukunya itu ya. Apa dikatakan? Dalam bukunya ini, Cullmann mengakui bahwa gagasan tentang keabadian jiwa manusia itu berasal dari Yunani. Dan para teolog, dikatakan, harus memiliki satu di antara dua ide ini. Yang pertama apa? Apakah Anda mau percaya pada jiwa abadi, jiwa yang abadi, atau keabadian yang diterima sebagai hadiah pada saat kebangkitan? Ya, pada saat kebangkitan. Oh, saya percaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa keabadian itulah yang kita terima menjadi hadiah pada saat kebangkitan, pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Firman Tuhan tadi kita sudah baca dari Tesalonika, dari kitab Korintus. Pada saat Yesus datang di kali kedua, maka disitulah kita akan hidup selama-lamanya dengan Allah kita. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam